Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Marliana, NIM 12228. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas dari Bu Umi Nadhiroh selaku dosen pendidikan Pancasila. Langsung saja saya buka PPT saya yang berjudul Kewarganegaraan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kami dapat mempresentasikan makalah kami, dan ini merupakan tugas dari Bu Umi Nadhiroh selaku dosen pendidikan Pancasila. Langsung saja, PPT kami berjudul Kewarganegaraan. Di sini kami kelompok 4 yang bernama Ahmad Hanif Isul Haq dan saya sendiri Yun Marliana. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tanpanya kami tidak dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan rampung tepat waktu. Tidak lupa kami ucapkan kepada Bu Umi Nadhiroh, SPDI, SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang membimbing kami dalam mengerjakan tugas makalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal mengumpulkan data-data dan pembuatan makalah ini. Jika ada kesalahan dalam makalah ini, mohon dimaklumi ya. Oke, makalah kami berjudul Kewarganegaraan. Latar belakang masalahnya yaitu sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dwi kewarganegaraan. Oke, rumusan makalah kami ada 4, yaitu apakah pengertian warga negara dan kewarganegaraan. 2, apa saja asas-asas kewarganegaraan. 3, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan. Dan terakhir, apa saja masalah kewarganegaraan. Tujuan penulisan makalah ini yaitu pertama, agar dapat mengetahui pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Kedua, agar dapat mengetahui asas-asas kewarganegaraan. Ketiga, dapat mengetahui bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan. Dan yang terakhir, agar dapat mengetahui masalah kewarganegaraan. Pertama, saya akan bahas yang pertama, pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Sedangkan kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI yaitu satu, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Dua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Selanjutnya, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui kelahiran, pewarganegaraan, pengangkatan anak, pemberian oleh negara terhadap seseorang yang berjasa atau karena alasan kepentingan negara. Dua asas kewarganegaraan yaitu asas Lus Soli dan asas Lus Sanguins. Asas Lus Soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Sedangkan asas Lus Sanguinis penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya. Selanjutnya, yang dimaksud unsur darah keturunan yaitu didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Sedangkan untuk daerah tempat kelahiran berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Misalkan ada seseorang dilahirkan di dalam daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinya ia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Ketiga, pewarganegaraan. Nah, ketiga tadi yang saya sebutkan adalah cara memperoleh kewarganegaraan. Sedangkan yang selanjutnya, masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan itu ada apatrid, yaitu istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan oleh seseorang yang orang tuanya menganut asas yang berdasarkan tempat kelahiran. Namun ia lahir di negara yang menganut asas yang berdasarkan darah keturunan. Yang kedua, masalah yang kedua itu bipatrid. Adalah istilah untuk seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap atau memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika ada seseorang yang orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan, sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Selanjutnya, yaitu multipatrid merupakan suatu istilah untuk seseorang yang memiliki dari dua kewarganegaraan. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara atau juga karena seseorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Oke, sebagai penutup yaitu berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara dianggap sebagai sebuah komunitas yang membentuk negara berdasarkan perundang-undangan.
atau perjanjian-perjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, asas kelahiran, asas keturunan, asas keturunan. Kemudian di dalam masalah kewarganegaraan yaitu ada apatrid, bipatrid, multipatrid. Adapun cara untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu unsur darah, unsur daerah tempat kelahiran, dan unsur naturalis. Nah, terima kasih. Demikian PPT atau sekilas gambaran makalah tentang kewarganegaraan. Terima kasih buat Bu Umi Nazroh selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Dan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.